Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Silakan Dafa untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, sebelum memulakan alangkah baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan duduk. Ya, anak-anak, sebelumnya coba ibu ingin mengakses ini terlebih dahulu ya. Coba lihat sekeliling kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Iya. Kenapa Amelia tidak hadir hari ini? Iya, kita doakan bersama-sama ya. Semoga Amelia kembali lagi sehat, bisa masuk lagi ke sekolah. Amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib, lagu nasional. Ya, lagunya itu berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Agar kalian tetap semangat menanamkan jiwa nasional kalian ya. Coba sekarang kalian semuanya berdiri. Ya, kita menyanyikannya sambil bertepuk tangan ya. Ya, coba ikutin nanti lagunya. Dari Sabang sampai Merauke, sejajar pulau-pulau, sampai menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Sekali lagi. Dari Sabang sampai Merauke, sejajar pulau-pulau, menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah
perhatikan alat belajar kalian hari ini. Kita belajar matematika ya. Sudah dikeluarkan semuanya? Sudah. Ya, coba direlasi dulu. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran panjang dengan satuan baku. Terlebih dahulu, Ibu ingin mengingatkan ya, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian pernah mengalami yang namanya mengukur benda maupun mengukur apa saja ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian juga mungkin pernah melihat seorang tukang bangunan saat sedang mengukur benda. Apa itu kira-kira? Bendanya apa saja? Mengukur pintu, iya, kemudian meja, kemudian papan tulis, kemudian jendela, lantai, kursi, lapangan, dan sebagainya. Iya, pintu tadi sudah disebutkan ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan bentar ya. Nah, itu semua memang sering kali dilakukan oleh tukang bangunan ya untuk diukur. Nah, kemudian alat ukurnya juga harus menggunakan alat ukur yang benar. Iya. Kenapa Bu harus benar? Karena kalau alat ukurnya tidak benar, hasilnya juga tidak maksimal. Ya, anak-anak, coba Ibu pengen tanya nih. Kira-kira buku ini bisa diukur menggunakan apa ya? Pelaris, iya. Nah, pelaris itu ukurannya besar apa kecil? Kecil. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian ya, kalian pernah menjumpai alat ukur nih. Alat ukur apa saja kira-kira? Penggaris. Kemudian meteran bulu. Kita terus mengukur tinggi badan. Kira-kira apa lagi ya selain itu ya? Jangka sorong, mikrometer. Ya, itu semua bisa diukur, bisa dijadikan alat ukur. Ya anak-anak, coba sekarang perhatikan ya, berkaitan dengan hal tersebut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, nah di sini perhatikan peserta didik dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku. Nah nanti di sini, Kiki coba perhatikan dulu bentar. Ya, di sini nanti kalian, Ibu tunjukkan video. Nah nanti di sini kalian menyimak baik-baik video itu. Nah diharapkan nanti kalian itu bisa mengukur panjang benda dengan satuan baku. Kemudian nanti di sini peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengukuran panjang menggunakan satuan baku. Jadi nanti di sini Ibu adakan kerja kelompok. Ya, tugasnya untuk apa? Karena di sini nanti kalian akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengukuran panjang dengan satuan baku. Baik anak-anak, coba sekarang kalian bikin kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan. Sudah semuanya? Coba dudukkan rapi dulu. Siapa? Nah, di sini Ibu ada video. Yuna, coba perhatikan dulu bentar. Di sini Ibu ada video. Coba simak baik-baik video ini ya. Tidak boleh ada yang ngobrol, tidak ada yang boleh menulis ya. Coba perhatikan dulu bentar. Ibrahim, perhatikan dulu video yang ada di depan. Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Kita belajar sama-sama lagi yuk. Pelajaran kita kali ini adalah matematika kelas 3 SD bertiga yang judul babnya adalah pengukuran panjang dan berat. Kata konsep dari pembelajaran ini adalah pengukuran panjang dan
Nah, kita akan belajar pengukuran panjang dengan satuan baku. Lalu sebelumnya kita baca teks berikut yang kedua posyandu. Posyandu diselenggarakan untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Apakah kalian tahu kegiatan apa saja yang dilakukan posyandu? Kegiatan posyandu meliputi pemeriksaan kesehatan, menimbang berat badan bayi, dan mengukur pertumbuhan tinggi badan. Menurut kalian, alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur tinggi dan berat badan? Apakah kalian tahu satuan baku yang digunakan? Pertama kita masuk ke pengukuran panjang dengan satuan baku. Ayo mengingat. Sebelum mempelajari pengukuran panjang dengan satuan baku, apakah kalian sudah mengetahui cara mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku? Mengukur panjang benda dapat menggunakan benda-benda lainnya yang lebih pendek sebagai alat ukur. Perhatikan gambar di atas. Siswa mengukur panjang meja tersebut menggunakan tangan mereka. Setelah mengamati gambar di atas, coba kalian hubungkan gambar sebelah kiri dengan gambar sebelah kanan berikut ini. Nah, pada gambar pertama itu kita hubungkan sesuai dengan tangan. Jadi satu jempol tangan itu bisa dapat mengukur panjang benda. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan 7 jempol tangan. Lalu yang di bawah kita bisa mengukur benda menggunakan pensil. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pensil dalam mengukur meja tersebut. Jadi, satu jengkal tangan dan pensil dapat digunakan untuk mengukur panjang meja tulis. Ayo mengamati, apakah kalian mengetahui alat ukur berikut ini? Perhatikan gambarnya. Apakah kalian mengukur dengan menggunakan benda tersebut? Penggaris atau mistar adalah alat ukur dan alat bantu untuk menggunakan garis tulis. Pada gambar di atas, dapatkah kalian menemukan panjang dari buku tulis? Apakah kalian mengetahui satuan baku yang digunakan? Ukuran panjang benda memiliki satuan baku. Satuan baku yang dapat digunakan adalah sentimeter atau disingkat dengan cm dan meter atau yang disingkat dengan m. Perhatikan kegiatan pengukuran beserta beberapa alat ukur panjang berikut. Ada beberapa alat ukur panjang dengan bulu, ada beberapa alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur panjang. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang ada pada hubungkan dengan menggunakan garis. Gambar kegiatan pengukuran dan alat ukur yang digunakan. Siswi sedang mengukur tinggi badannya, sehingga itu adalah pengukuran tinggi badan alat yang digunakannya. Lalu yang kedua itu mengukur panjang pensil atau pengan. Itu adalah penggaris, kita hubungkan garisnya. Nah, gambar nomor 3 itu sepertinya seorang penyanyi ingin mengukur panjang pensilnya. Jadi yang digunakan itu adalah meteran. Dan yang keempat, seorang anak sedang mengukur panjang alat dengan menggunakan meteran dulu. Tuliskan kembali nama setiap alat ukur panjang beserta satuannya pada tabel berikut ini. Pertama itu adalah jangka penggaris, satuannya adalah sentimeter. Yang kedua itu adalah meteran bulu, satuannya sentimeter. Yang ketiga itu adalah meteran, satuannya sentimeter. Yang keempat itu adalah untuk mengukur tinggi badan, satuannya juga sentimeter. Lalu berarti tabel berikut dengan panjang benda. Dan di situ ada beberapa benda yang akan kita ukur panjangnya. Kita akan tulis berapa panjang benda dengan satuan bakunya. Pertama kita akan mengukur panjang pensil. Jika dilihat panjang pensil tersebut adalah 13 cm. Kemudian gambar 2 itu sebaliknya, penganya dengan garis memiliki panjang 14 cm. Lanjut ke gambar krayon memiliki panjang 11 cm. Dan yang terakhir itu adalah spidol. Spidol memiliki panjang 15 cm. Lanjut nomor 2, lengkapi tabel berikut ini. Ini ada beberapa bagian yang akan diukur. Kita akan menentukan alat ukurnya dan satuannya. Pertama, tinggi badan. Untuk mengukur tinggi badan, kita melakukan pengukuran dengan pengukur tinggi badan. Satuannya adalah sentimeter. Yang kedua yaitu tingkat perut. Tingkat perut kita menggunakan meteran dengan satuan sentimeter atau cm. Yang ketiga, panjang kupen. Panjang kupen kita akan menggunakan penggaris. Satuannya adalah sentimeter juga. Lanjut ke tinggi pintu. Tinggi pintu kita akan menggunakan meteran bulu.
Nah, satu waktunya pada pintu ini ada lagi ya, 13 lagi. kita akan Ini pintu, menggunakan meja, meja. dan panjang Lalu dan ada meja. Untuk meja kita juga akan Nah, seperti menggunakan yang tadi meter kalian dulu. bilang, katanya Satunya tinggi adalah itu. meter. Nah, Dan terakhir nomor itu 6 kita adalah bisa panjang menggunakan jari meteran tangan. dulu. Kita akan menggunakan Meja yang tadi pembaris. kalian Dan bilang bisa satunya menggunakan adalah juga sentimeter. meteran dulu. Nomor 3, Dan lakukan panjang kegiatan jari berikut tangan dengan bisa cermat. menggunakan Yang A adalah panjang jari tangan kalian masing-masing. Dan yang B tuliskan ini misalnya pada digambarkan tanggal yang 2 ini ini berbentuk menggunakan ya. 140 cm. Ini Dan bisa perhatikan bentuk jari jari tangan tangan ini setiap ada jari lima. pasti berbeda-beda karena kamu mempunyai Apa saja ukuran berarti jari ibu tangan jari? berbeda dengan temanmu. Nah, Jari pertama kita lihat ibu telunjuk, jari. Bisa ibu jari memiliki ukuran jari jari manis, satu lagi setelah itu jari telunjuk. Jari telunjukmu misalnya adalah 4,5 cm. Dan yang ketiga yaitu jari tengah. Jari tengah misalnya memiliki panjang 5 cm setelah dibuat dengan garis. Nomor 4 adalah jari manis. Misalnya jari manismu memiliki panjang 5 cm. Lalu ada jari kelingking. Jari kelingking misalnya jari kelingkingmu memiliki panjang 3,5 cm. Kemudian C, diskusikan dengan teman kalian tentukan jari tangan terpendek dan terpanjang. Setelah kita mengisi pada tadi kita ketahui jari tangan terpendek itu adalah jari kelingking itu dengan panjang 3,5 cm. Sementara jari tangan terpanjang itu adalah jari tengah. Jari tengah memiliki panjang 6 cm. Lanjut nomor 4, perhatikan gambar berikut dengan cermat. Berilah tanda centang untuk benda yang tepat diukur dengan penggaris. Pertama, gambar karpet. Karpet itu terlalu panjang, itu tidak tepat menggunakan penggaris. Lebih tepatnya itu adalah meter yang belum meter. Lalu ada jendela. Jendela itu juga tidak tepat menggunakan penggaris. Itu nanti lebih tepatnya menggunakan meter yang belum. Kemudian ada sendok dan garpu. Pada sendok dan garpu ini itu tepat menggunakan penggaris. Lalu ada televisi. Televisi itu juga tidak tepat menggunakan penggaris, tapi lebih tepatnya menggunakan meteran. Lalu ada uang sebanyak 20.000. Nah, itu juga tepat menggunakan penggaris dalam bentuk uang. Lanjut ke gambar pintu. Pintu itu tidak tepat lebih tepatnya menggunakan meteran belum. Lalu ada pensil. Pensil juga tepat menggunakan penggaris. Di sebelahnya ada buku. Buku juga tepat menggunakan penggaris. Saya mengamati. Kalian sudah mengenal berapa alat ukur panjang benda. Alat ukur panjang benda bermacam-macam di antaranya penggaris dan meteran. Perhatikan gambar berikut dengan cermat. Nah, ada gambar pintu, buku, dan meja. Alat ukur apa yang digunakan untuk Kira-kira alat buku ukur dan apa meja? saja Apakah untuk menggunakan mengukur penggaris atau meteran? buku, Untuk pintu dan meja itu lebih Nah, tepat penggaris kira-kira yang mana ya? meteran. Sementara Sedangkan untuk pintu dan meja bisa menggunakan meteran. Meteran ini bisa meteran buku. Baik. Sekarang perhatikan lagi sini ada orang, ada ibu guru ya, dia itu bertanya kepada siswanya. Nah, kira-kira ukur apa yang digunakan untuk mengukur televisi? Dan contohnya itu meteran. Meteran di sini yaitu meteran bu. Meteran digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Misalnya televisi atau meja. Meteran menggunakan sejumlah meter dan sentimeter. Coba kalian sebutkan benda lain dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diukur dengan menggunakan meteran. Ayo bergantung perhatikan gambar berikut dengan cermat. Berilah tanda centang untuk benda Nah, yang coba tepat kira-kira di diukur sini dengan mana yang meteran. menggunakan meteran yang cocok? Lemari, meja, Lalu jendela dan lemari ini itu juga tepat menggunakan meteran. Pintu itu juga tepat menggunakan meteran. Pensil dan buku misalnya itu lebih tepatnya menggunakan penggaris bukan meteran. Kemudian ada sendok garpu itu lebih tepat menggunakan penggaris juga. Sementara pagar itu dapat menggunakan meteran. Nomor 2, hubungkan Nah, coba sekarang mana yang cocok sekiranya dari itu bisa diukur menggunakan penggaris. ini yang Pintu sekiranya cocok karena diukur. ukuran Nah, panjang buku dan tulis garis itu menggunakan menggunakan meteran. penggaris. Badan juga menggunakan Kemudian meteran. pintu menggunakan Mesin menggunakan meteran. badan menggunakan juga meteran menggunakan dulu. meteran. Kursi, Nah, sementara lemari atau itu buku menggunakan itu meteran dulu, sedangkan menggunakan buku penggaris. menggunakan Nomor 3 kali bermain ditambah penggaris. alfa Nah, di sini ada
dua anak, dia itu sedang mengukur tinggi pohon. Yang pertama tingginya 20 cm, yang kedua 15 cm, yang ketiga 13 cm. Nah, Puncak tinggi tanaman dari yang terpendek sampai tertinggi. mana yang paling kecil? Berarti di pohon 15, yang terakhir ketiga. 20, yang ketiga 35. Dari tanaman Tanaman yang paling pendek? yang paling tinggi adalah Nomor 2. Yang paling tinggi? perhatikan Nomor 3. Nah, coba sekarang perhatikan ya. Ini ujung pensil itu berada di angka panjangnya itu mengukurnya dari namun dia bukan 1. mulai di angka Bukan dari 0. mulai di angka 1 Jadi kalian sehingga mengukurnya membuat 1 dari cm hitungnya dari sini. sehingga panjang pensil 1, adalah 2, 10 cm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia memiliki 1 cm. Ya, Begitu halnya dengan nomor 2, jadi kita panjang mulai pensil dari 1 itu dimulai sampai 0. dari angka 1 Nah, kalian perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ini sama tidak? Yang C panjang pensil Ah, ya, gambarnya sama. Kita dapatkan 10 cm. Kenapa? Karena awal pangkalnya dari angka 1, kemudian terakhirnya dia berhenti di angka 11. Ya, semuanya memiliki panjang yang sama, yaitu 10 cm. Karena pangkalnya itu ada di 1 dan ujungnya ada di 11. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Baik, ya. Tadi ada beberapa hal yang sudah kita simak ya dalam video ya. Coba Ibu ingin bertanya dulu nih. Tadi di dalam video mengukur apa ini? Ada berapa jari di sini? Ada berapa jari? Ada berapa jari tangan? 5. Jari apa saja, Ibu? Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Nah, ini bisa diukur menggunakan apa, teman-teman? Meja. Bisa diukur menggunakan apa? Meja. Penggaris. Kenapa? Karena bendanya itu kecil. Nah, ya, coba. Ya, tadi kan katanya penggaris. Penggaris itu tadi ukurannya kecil ya. Coba. Ibu pengen tanya lagi nih. Nah, ini penggaris ya contohnya ya. Penggaris tadi satuannya apa? Satuannya apa ini? Satuannya apa? Sentimeter apa meter? Sentimeter. Ya, ukurannya sentimeter ya. Benda apa saja yang bisa diukur menggunakan penggaris? Banyak ya ternyata dari penggaris ini ya. Nah, asalkan bendanya kecil, dia bisa diukur menggunakan penggaris. Kemudian yang kedua, coba nih kira-kira benda apa ya? Nah, ini benda apa ya? Meteran kita. Pernah melihat benda ini? Melihatnya di mana? Rekam jahit. Iya, di pasar juga ada di toko-toko ya. Iya. Nah, kira-kira benda ini bisa mengukur apa saja tadi yang sesuai disimak? Mengukur panjang tangan. Kemudian mengukur apa tadi, lingkar? Kemudian tadi apa lagi? Lingkar kepala bisa ya. Iya. Mengukur tinggi badan juga dia bisa menggunakan ini. Kalau tidak ada meteran burung atau mengukur tinggi badan bisa menggunakan ini juga. Ya, banyak macam-macamnya ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan. Ini satuannya apa?
Kemudian yang ini untuk apa ini? Untuk mengukur tinggi badan bayi atau balita. Iya, ini biasanya posisi bayinya bagaimana? Tidur. Iya, yang ini yang sering kita temuin ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk anak-anak remaja maupun orang dewasa. Satuannya apa anak-anak? Sentimeter. Iya. Baik, coba ya. Di sini kalian kan tadi sudah dibagi kelompok. Ibu ada undian nih. Ya, ada 4 undian sesuai dengan kelompok yang tadi. Ada 4 ya kelompok ya. Nanti di sini undiannya ada tentang penggaris, ada tentang meteran pita, ada meteran gulung, ada pengukur tinggi badan. Ibu minta setiap kelompok perwakilannya maju ke depan untuk mengambil undiannya. Yuk, silakan. Yuk, satu-satu maju ke depan. Jangan bersuara. Nanti dulu satu-satu biar berbarengan. Pegang dulu, jangan langsung cabut. 1, 2, 3. Ya, coba dapat apa? Nanti dulu jangan dulu pergi. Dapat apa? Meteran gulung ini dapat penggaris, dapat mengukur tinggi badan, dapat meteran pita. Nanti dulu jangan dulu pergi. Ya, sini silakan. Ke depan dulu, ke ibu bentar buat mengambil soalnya ya. Ya, di sini tuh ada KPD ya. Sesuai dengan undian yang didapat dan KPD-nya ya. Nanti ada yang dapat meteran gulung. Ya, Anda bawa ini ya. Boleh kembali meterannya. Ada yang dapat meteran pita? Ada yang dapat penggaris? Dapat. Ini dapat satu ya. Anak-anak ya, kalian coba yang tadi Ibu sudah bagikan ya LKPD-nya sesuai dengan yang tadi diundi ya. Semuanya itu ada 4 ya. Jadi silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Nanti kalau sudah diisi nanti kalian tempelkan di kertas A10 ya. Ini nanti ditempelkan. Iya, nanti ya. Ya, dijawab dulu ya, diskusikan bareng-bareng dulu. Ayo coba diskusikan dulu. Coba diskusikan kembali tadi apa yang kita 3 benda yang bisa ya. Coba yang kalian tadi pelajari dari ini saja, pelajari dari yang masuk tadi di video. Boleh benda lain juga boleh ya. Makanya udah nyampe mana? Apa saja
saja ini coba lihat. Sebutkan 3 macam desain. Yang pertama mengukur tinggi badan. Mengukur tinggi badan. Satu lagi tinggi badan. Nah, coba diselesaikan ya. Apa saja? 3 benda yang bisa diukur menggunakan dulu. Tangan di meja. Ada lagi kan yang lainnya? Ada. Coba kalau ada yang tanya. Ya. Ya. Nah, coba diperiksa lagi sebelum nanti maju ke depannya. Ya. Bebas. Udah selesai? Ini ya, coba lihat dulu. Ini lingkar apa saja? Ini lingkar betis, lingkar lutut sama lingkar paha. Tapi ada lagi nggak kira-kira selainnya? Nanti kalau ada yang nanya, lingkar kepala sudah ada di sini. Lingkar tangan, kaki bisa. Kemudian apa lagi? Lingkar ya. Mengukur panjang mengukur panjang terus lah. Silakan ditempelkan dulu. Ditempelkan, kalau yang sudah selesai silakan ditempelkan terlebih dahulu. Ya, kita kasih. Yuk ditempelkan dulu ya, silakan. Boleh kasih, sudah kasih namanya? Yuk, bisa lemparnya nggak? Ini bisa nih. Videonya lagi ya. Ini apa
Ya, baik sudah semua? Sudah. Ya, kalau sudah, persiapan presentasi kelompok ya. Ya, undian pertama tadi ada yang dapatnya penggaris ya. Silakan yang penggaris maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Ya, coba semua kelompok perhatikan dulu, ada yang ingin presentasi di depan. Gibran, siapa? Perhatikan dulu di depan. Berarti dulu tulisnya. Ya, coba sekarang perhatikan dulu di depan Gibran. Ya, coba perhatikan ya. Ini ada kelompok dari penggaris ingin presentasi hasilnya. Buka dulu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil. Ya, coba. Ya, yang pertama. Yang anak coba perhatikan di situ. Ya, nggak apa-apa, suaranya keras saja. Yang pertama, gambar pertama itu berapa senti? Berapa? 4 cm. Yang kedua 10 cm. Yang ketiga 3 cm. Yang keempat 5 cm. Yang kelima 7 cm. Ya, coba perhatikan dulu ya anak-anak ya. Perhatikan dulu ya, Kenan. Perhatikan dulu di depan, Kenan. Baik, yang gambar yang selanjutnya. Sebutkan 3 benda yang bisa diukur menggunakan penggaris. Apa saja? Pensil, terus buku, terus pulpen. Di sini kelompok 1 dari penggaris menyebutkan 3 benda yang bisa diukur menggunakan penggaris. Tadi ada pensil, buku, dan pulpen. Baik, Kenan, perhatikan Kenan, duduknya benar. Ya, coba ada yang ingin bertanya? Tidak, dari kelompok 1. Ya. Selain itu dari ketiga tadi ada lagi tidak contohnya? Ya, apa saja coba? Tema, terus ya, menghapus, terus buku gambar bisa ya menggunakan penggaris asalkan bendanya kecil, bisa diukur menggunakan penggaris. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang ingin bertanya. Penggaris itu satuannya apa tadi yang sesuai dijelaskan? Sentimeter. Ya, yang tadi sudah dijelaskan ya, masih ingat ya. Baik, silakan ditutup dulu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ya, terima kasih kelompok 1 penggaris. Ya, selanjutnya yaitu kelompok 2 meteran kita. Ya, silakan ke depan meteran kita. Coba meteran kita.
panjangnya berapa, Baca? 40 cm. Yang kedua, lingkar lengan 18 cm. Baik, selanjutnya ini lingkar leher. Panjangnya berapa? 15 cm. Kemudian ini mengukur apa ini? Ya, ada berapa? 35 cm. Baik. Ya, selanjutnya ini mengukur panjang tangan. Berapa panjangnya, Rosa? 33 cm. Soal selanjutnya, sebutkan 3 benda yang bisa diukur menggunakan meteran kita. Coba pada kesini semua. Ya, benda apa saja yang bisa diukur dengan meteran kita? Ya, mengukur lingkar betis. Yang mana betis ya? Ya, tunjukin betis ini. Ya. Kemudian mengukur lingkar apa saja lagi? Lingkar lutut. Lutut yang mana? Ya, ini. Kemudian mengukur apa lagi satunya? Lingkar paha yang mana? Paha yang ini. Baik, ini kelompok meteran kita sudah menerangkan. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Aktif, dudukin. Ya, silakan. Berdiri. Ada lagi tidak selain dari yang tadi disebutkan? Lingkar maka mengukur lingkar betis, lutut, sama paha. Ada lagi tidak? Ya, bisa mengukur lingkar perut, terus panjang tangan, kemudian panjang kaki. Biasanya ya, kalau misalkan tukang jahit. Ada lagi bertanya? Ada lagi? Ya. Bagaimana cara mengukur lingkar kepala? Coba praktekkan bagaimana cara mengukur lingkar kepala. Ada yang mau praktekkan? Jangan dulu. Ini setelah diukur ya menggunakan lingkar kepala. Setelah diukur menggunakan meteran kita didapatkan berapa, Baca? 53 cm. Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan ditutup dulu. Terima kasih. Terima kasih. Lihat dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk meteran kita. Dan selanjutnya meteran gulung. Silakan meteran gulung. Yang ini bukan itu. Ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, silakan dari yang pertama. Ya, yang pertama ini berapa? Ya, ini menurut kelompoknya Dwita di sini ya, didapatkan ukurannya 9,5 cm.
bisa diukur menggunakan meteran gulung. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya. Ada lagi tidak lain tadi disebutkan tembok, papan tulis, sama meja. Selain mengukur itu ada lagi tidak? Ya, bisa mengukur pintu makanya, kemudian yang mengukur panjang jendela, kemudian kursi juga. Ya, lapangan bisa. Ya. Ada lagi? Cukup saya. Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, silakan Bunda. Oh tidak, baik. Ya. Ya, coba Ibu pengen bertanya kalau begitu. Untuk mengukur lapangan bisa tidak menggunakan meteran gulung? Bisa. Ya, sudah. Ya, baik. Itu dulu. Ya. Baik, ya silakan pada gambar pertama. Pada gambar pertama, tinggi badan anak yang berbaju hijau itu berapa sentimeter? 110 sentimeter. Kemudian untuk yang kedua, yang berbaju biru 90 sentimeter. Yang ketiga, anak yang berbaju putih 100 sentimeter. Baik, selanjutnya untuk anak yang berbaju putih ini berapa ini? 140 sentimeter. Kemudian yang berbaju hijau di sini berapa? 190 sentimeter. Baik, semuanya coba kelompok tinggi badan berada ke depan, bentar. Ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Sebutkan 3 macam yang bisa diukur menggunakan pengukuran tinggi badan apa saja? Coba pada kesini. Mengukur tinggi badan bayi atau balita. Kemudian mengukur tinggi badan anak. Kemudian yang ketiga, mengukur tinggi badan orang dewasa. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan ya? Ya, apa bisa pengukur tinggi badan itu digunakan untuk benda mati? Tidak bisa, kenapa? Karena hanya bisa digunakan untuk benda hidup. Hanya bisa digunakan untuk benda hidup ya. Iya. Paham? Baik, ada yang ditanyakan lagi? Selain itu apa lagi? Ya, selain itu apa lagi? Ya, hanya untuk 3 benda. Ya, benda apa saja tadi yang disebutkan? Mengukur tinggi badan balita atau bayi, kemudian tinggi badan anak-anak, kemudian mengukur tinggi badan orang dewasa. Sudah paham? Paham? Kenan? Paham Kenan? Ya, ada yang masih ditanyakan? Ada? Ya. Sekarang ditutup dulu. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.
Yang tembak. Akan ibu bagikan lembaran ya yang berisi 5 soal. Nanti kalian kerjakan silakan ya. Ya, silakan isi anak-anak. Awas nama, kelas, sama tanggal jangan sampai ketinggalan. Gak apa-apa, kalau tidak muat bisa di sebaliknya atau di sini di bawah di bawah cari tempat yang kosong. Ya, kalau tidak muat di sebaliknya di tempat yang kosong.
Ya, udah semuanya
cepat.